Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku biasanya postingnya setiap hari Sabtu. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya. Kalaupun lagi ada kesulitan ataupun masalah, aku doakan supaya segala sesuatunya cepat dilancarkan, dimudahkan, diberikan solusi yang terbaik. Kalian juga diberikan kekuatan, kesabaran, ya. Buat yang belum mengerti ini apa secangkir kopi tarot, mungkin baru nemu ini channel ataupun video ini adalah pembacaan yang energinya pada saat ini pas aku buka, yaitu yang aku bacain gitu ya. Jadi ini bukan mengenai satu zodiak, satu elemen ataupun apalagi individu gitu ya tertentu. Jadi jangan terlalu dibaperin ya. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau enggak. Pokoknya kalau kamu nggak suka dengan apapun yang kalian temui di video ini, termasuk dengan akunya, cara aku, mungkin buat beberapa orang ini pembacaan atau video-video aku terlalu ribet, terlalu lama dan lain sebagainya, ya memang begitu adanya. Dan aku nggak pernah aku selalu ngelepasin aja gitu loh diriku saat aku lagi reading. Jadi nggak bisa mengikuti permintaan-permintaan, oh aku harus begini, nggak bisa. Ya kalau misalnya kamu nggak suka ya berarti ini bukanlah readingan untuk kamu, ataupun video untuk kamu, atau channel untuk kamu. Cari yang nyaman-nyaman aja, yang sesuai pokoknya ya. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke? Yuk kita mulai. Pembacaannya. Three of Swords dalam keadaan tegap. Nah, bisa dilihat ya. Three of Swords dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, mungkin pada saat ini ada sesuatu yang bikin kamu kecewa, bikin kamu sedih, bikin kamu marah, bikin kamu feeling down, ya. Buat sebagian mungkin ini ada hubungannya dengan mungkin pengkhianatan, ketipu gitu ya, ditipu sama orang. Pokoknya sesuatu yang menyakiti, merugikan gitu ya, yang kalian mungkin sedang rasakan pada saat ini. Dan pada saat ini untuk kalian yang relate, ya ini lagi rasanya lagi yang perih banget gitu ya, perih banget. Mungkin buat sebagian dari kamu yang pastinya ya, kalau kita kena tipu ataupun ada seseorang yang berbuat seperti itu gitu ya, biasanya orang itu adalah orang yang dekat sama kita. Karena kita akan melakukan sesuatu kayak kita ngasih uang contohnya gitu ya, ataupun kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita udah kenal, untuk orang yang udah kita percaya. Dan saat si kepercayaan itu disalahgunakan, baik ini disalahgunakan untuk kepentingan dia atau kepentingan orang lain dan lain sebagainya, yang pastinya akan sakit hati gitu ya. Apalagi saat kita sudah baik, sudah memberikan apa yang kita bisa gitu ya, all out, kita bisa sepenuh hati ngelakuinnya, tiba-tiba orang ngebalikinnya itu berbeda 180 derajat dengan sesuatu yang mungkin buat sebagian ini sangat kejam gitu ya. Mungkin ditipu gitu ya. Ini bukan hanya masalah percintaan ya, tetapi aku gambarin secara garis besar keadaan suasana hati tuh lagi kayak ketancep-tancep gitu ya. Seperti si Three of Swords itu. Ya. Entah kenapa tadi aku kayak ngebayangin itu kayak mungkin spesifik sekali ya. Orang yang mengambil sesuatu atau seseorang dari kamu. Itu adalah kayak mungkin teman dekat atau sahabat atau bahkan saudara gitu ya. Yang kamu pokoknya kayak nggak nyangka banget gitu loh mereka ngelakuin ini sama kamu.
Dan lebih lebih sedihnya lagi, orang yang kamu pikir seharusnya berpihak sama kamu kok jadi melakukan hal yang seperti itu gitu loh ke kamu. Tower card dalam keadaan tegap ya, tegap. Kalau yang aku lihat di sini, kamunya masih kayak shock gitu loh, ngadepin situasi dan kondisi ini nih masih kayak shock. Ya itu, sesuatu yang kayaknya kamu pikir mungkin nggak bakal, kamu pikir mungkin nggak impossible lah, nggak mungkin lah pokoknya gitu loh. Satu hal yang kamu percayai, yang ini bisa hal yang kamu percayai, ini bisa orang yang kamu percayai, ini bisa planning kamu, ini bisa banyak hal ya, karena ini adalah pembacaan yang general. Tetapi kayak kamu nggak siap ngadepin situasi ini, ataupun kamu nggak menyangka situasi ini akan hadir dalam kehidupan kamu, mungkin waktunya gitu ya. Buat sebagian dari kamu, sorry aku mungkin spesifik sekali, kamu baru kehilangan seseorang yang kamu kasihi, mungkin kamu nggak nyangka akan kehilangan mereka, apapun alasannya, apapun penyebabnya maksudnya. Tapi dikala kamu tidak siap, dan ini membuat kayak kamu tuh hilang pegangan, ini bikin kamu tuh goyang, ini bikin kamu tuh kayaknya dunia kamu runtuh gitu ya. Rasanya tuh seperti itu, dan kamu masih dalam satu kesedihan gitu ya, dalam satu kesedihan, dan kamu masih belum bisa melihat situasi dan kondisinya dengan pikiran yang bersih gitu ya, maksudnya pikiran yang clear, yang jernih gitu ya, masih banyak ketakutan, panik juga, kaget juga, nggak nyangka juga, dan lain sebagainya. Tetapi kamu dalam suasana hati yang nggak karu-karuan. Buat sebagian dari kamu, ini mungkin berhubungan dengan pekerjaan kamu, mungkin dengan bisnis kamu, mungkin dengan hubungan kamu. Hubungan juga bisa ada dalam asmara, atau juga hubungan dalam keluarga ataupun pertemanan dan lain sebagainya. Tetapi ada satu situasi yang bikin kamu lagi rasa down sekali ya. Dan ini sesuatu yang kamu tidak mungkin nggak diperhitungkan ataupun tidak menyangka gitu loh. Dan ini rasanya tuh kayak gedung nih lagi rubuh ya, kalau kamu bayangin lagi rubuh, dan debu-debunya, asapnya, segala sesuatu tuh masih berantakan. Kamu masih belum bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih gitu loh. Jadi kalau aku lihat dan rasakan, coba tenangin diri dulu ya, jangan overthinking, peluk rasamu pada saat ini, karena pada saat kayak begini ya, semakin kamu ngelawan, kayak ibaratnya orang yang lagi terjerat dengan tali yang tidak menentu, akhirnya tambah dia melawan, tambah dia keikat gitu loh, tambah dia makin bikin hal baru ataupun masalah yang baru yang mungkin bisa makin memperkeruh ataupun mempersulit dirinya sendiri. Baik ini misalnya omongan orang dan lain sebagainya, ataupun apa yang dilihat dan lain sebagainya. Coba kasih waktu untuk kamu menenangkan diri di saat situasinya lagi kayak begini gitu ya, karena semakin banyak hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kamu, ke telinga kamu, perasaan kamu dengan diri kamu, pikiran dan perasaan kamu aja itu udah sulit gitu loh. Apalagi dengan masukan-masukan dari luar ya.
dari luar dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini datang memang dari orang luar gitu. Kadang-kadang kitanya berusaha mencari tahu, kitanya berusaha ngebenerin. Kamu bayangin kalau misalnya lagi suasana atau situasinya lagi berantakan, terus kamu berusaha untuk itu makin nabrak, makin bikin jatuh makin bikin situasinya makin nggak terkendali. Jadi kalau yang aku lihat di sini message-nya adalah kamu diajak untuk masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam diri kamu. Lihat ke dalam diri kamu. Tenangkan diri kamu. Apa yang tidak pasti dan tidak nyata, jangan kamu biarkan untuk mempengaruhi isi kepala kamu. Gitu loh. Dan jauhkan jauhkan diri kamu dari hal-hal yang makin bikin kamu ke-trigger. Trigger sedih, trigger kecewa, trigger apa. Karena pada saat ini mungkin sulit untuk bisa berpikir secara rasional gitu. Oke, yuk kita lihat lebih dalam lagi. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Eight of Wands dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini ya, dengan adanya Knight of Cup dalam keadaan terbalik, ini ada hubungannya dengan kekecewaan masalah cinta asmara, ya. Bisa jadi ini kamu buat ini sesuatu yang menyakiti, merugikan gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu, jadi kayak segala sesuatunya tuh kayak baik-baik aja nih ya, dua ini ya. Rasanya aku kalau untuk menaruhnya di dalam satu cerita, kamu menjalani sesuatu yang kayak baik-baik aja gitu ya. Terus ya kalau kamu kayak mungkin terbuai atau everything's okay gitu ya. Kayak semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan juga dengan baik. Buat beberapa dari kamu ini tiba-tiba itu kayak semuanya tuh kayak kejadiannya tuh cepat sekali gitu loh. Mungkin ada seseorang yang tiba-tiba berubah. Mungkin tadinya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu percaya, apa yang kamu rencanakan dan lain sebagainya, kamu udah fix gitu ya, dan kamu ngelihat alurnya menuju ke sana. Alurnya menuju ke hal yang baik-baik itu, yang membuat kamu semakin punya harapan, punya ekspektasi yang tinggi, punya impian, cita-cita, yang juga disebabkan karena apa yang terjadi di sebelumnya ini. Mungkin dijanjikan, mungkin juga nggak cuma dijanjikan, tapi ada hal-hal yang mendukung kata-kata kalimat tersebut yang membuat kamu yakin gitu loh. Yakin bahwa hal ini tuh bukan bohongan. Kayak kamu tuh kayak ngerasa rasanya kok kayak dipermainkan ya, rasanya kayak begitu, dipermainkan dengan hidup ini. Kenapa kok segala sesuatunya bikin gue bisa percaya, ataupun ya pastinya lah terhadap orang tersebut gitu ya. Ini bisa juga misalnya terjadi di dalam misalnya bisnis kamu. Dijanjikan investasi di sini nanti akan jadi bagaimana dan semuanya seakan baik, seakan benar dan membuat kamu yakin, membuat kamu mantep. Kamu misalnya investasi habis-habisan di situ, kamu udah taruh modal kamu dan lain sebagainya. Ternyata mendadak kayak semuanya lenyap gitu loh, hilang. Tapi kenapa kok gue nggak ngelihat sebelumnya? Kenapa kok gue nggak nggak merasakan gitu loh, nggak melihat, nggak punya feeling, nggak punya ini tuh, ya ngerti lah gitu loh. Aku jadi ikutan rasanya tuh kayak ketipu mentah-mentah gitu loh rasanya gitu ya.
Dan kayak kamu nggak bisa meminta pertanggungjawaban. Rasanya tuh kayak kamu nggak bisa minta entah orang ini pergi, abis ngebohongin, abis nipu kamu, abis melakukan satu hal yang menyakiti kamu ataupun hal apapun ini yang bikin kamu sakit hati, yang bikin kamu ngerasa down ini, terus dia pergi gitu loh. Kayak selama ini segala sesuatunya, karena di sini aku lihat sebelumnya itu sangat intens sekali. Komunikasinya, segala informasinya kayaknya semuanya tuh legit gitu ya. Semuanya nyata. Ini buat beberapa dari kamu bisa jadi kayak kamu selama ini ngejalanin sesuatu yang lancar, baik-baik aja. Tapi mungkin kamu berhubungan dengan orang yang memang ya datang dan pergi gitu loh. Tetapi kayak mungkin waktu dia hatinya mungkin lagi pengen sama kamu, ataupun ada sesuatu yang dibutuhkan sama kamu, atau dia memang punya perasaan itu. Tapi kalau waktu lagi bareng tuh kayaknya tuh bener-bener tense sekali, intens sekali. Bisa mungkin telepon berapa kali, bisa mungkin WA setiap berapa waktu, mungkin berapa belas kali gitu ya, kamu udah ngapain, kayak gua ini adalah pusat perhatiannya, gua ini kayak kamu tuh dihujani gitu ya, dihujani cinta kasih dan lain sebagainya. Tapi ya itu kayak bisa saat dia memang lagi on banget sama kamu, dia bisa kayaknya kamu itu tapi begitu udah, entah bosan kah, entah dia ada sesuatu yang lebih menarik buat dia, lebih menyenangkan, lebih fun buat dia, itu kayak bisa orang matiin lampu gitu loh. Flipnya tuh cepet banget, berubahnya tuh cepet banget, dan kayak rasanya tuh kayaknya baru kemarin gue yang ngobrol-ngobrol, membayangkan yang indah-indah, membayangkan mungkin janjinya dia mau nikahin apa segala macem. Terus kayaknya tiba-tiba jadi orang yang dingin, yang gak berperasaan, yang gak gue kenal. Apa yang gue percaya selama ini tuh, itu siapa? Gitu loh. Itu apa? Itu siapa? Ataupun mungkin ini adalah orang yang ngajak kerjasama, yang kerja sama kamu, yang mengajak kamu investasi, dan lain sebagainya. Kayaknya begitu gue udah percaya, jebret, berubah. Gue mau minta pertanggungjawaban, gak bisa. Page of Cup. Iya, ini energinya yang kamu dealing ini adalah energi yang dia memang kalau lagi ada maunya gitu ya, atau memang dia rasanya kepada sesuatu, misalnya kayak aku mau ngomonginnya anget-anget pup ayam. Jadi anget banget ya, bisa membara sekian, bisa yang tapi ya gitu, gampang anget, gampang dingin, gampang datang, gampang pergi. Kalau waktu dia lagi main ya, kayak kamu misalnya ngebayangin ada anak, ini seperti anak kecil, emosinya seperti anak kecil. Waktu dia lagi pengen mainan A gitu ya, dia bisa
bisa merajuk, dia bisa nongkrongin papa mamanya, dia bisa ngomongin itu aja, dia bisa segala sesuatunya yang bikin akhirnya orang tuanya mungkin nih kalau misalnya digambarin gitu ya, ya udahlah, disangkain anak ini bakal konsisten gitu ya. Ternyata begitu dikasih mainan A ini, dia main sebentar, terus udah tinggalin lagi, terus dia main ke tempat lain, ke hal yang menarik perhatiannya lagi. Main lagi, dia pindah lagi gitu loh. Nanti dia pindah lagi ke mainan yang itu gitu loh. Jadi dia hanya mengikuti aja ya. Hati aku lagi pengen ke si A gitu ya, terus dia main. Dan karena dia begitu main terus berapi-api, dia keluarin segala sesuatunya, dia ya begitu. Makanya kalau kita lagi melakukan sesuatu, lebih baik secara bertahap tapi terus-menerus konsisten, dibanding depannya anget, panas, membara, terus kita kasih segala sesuatunya, segala tenaga kita, segalanya, habis itu capek, cepet bosen gitu loh. Termasuk ini ya, mengenai masalah misalnya kamu melakukan sesuatu yang pada saat kamu mulai kayak kita kalau misalnya lari gitu ya, lari saat kita udah genjot di depannya mati-matian, kita akan cepet capek, cepet berhenti, dibanding kita pelan-pelan lalu bertahap menaikkan dan meningkatkan iramanya ya. Ace of Wands. Iya, hanya saat dia bergelora, hanya mengikuti nafsunya, ingin sesuatu yang selalu baru. Ini kalau Ace of Wands itu energinya ya saat dia bergairah, saat dia panas, saat dia ngerasain challenge gitu ya, sesuatu yang menantang, yang membuatnya bergairah, yang membuatnya bersemangat. Nah, kalau hal itu ya harus diperbaruin gitu kan. Tapi di saat hal itu sudah bukan sesuatu yang baru lagi, yang membuat dia bergairah lagi, ya pastinya akan padam, pastinya akan redup, pastinya akan anyep. Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan mungkin irama permainan semacam ini sudah kamu ikuti atau sudah pernah terjadi. Ini mungkin juga buat beberapa dari kamu. Mereka datang minta maaf ya, lalu kamu maafkan, lalu terjadi lagi gitu ya. Dan mungkin kamu sudah capek ya, maksudnya capek. Kamu nggak mau lagi ikut serta berkontribusi dalam apa yang mereka sedang mainkan ini, permainan, gamenya, itu udah kayak gue nggak mau, karena ya kayaknya gue ini hanya sebagai selingan, gue ini hanya di saat ya memang lu lagi pengen. Nah, buat beberapa mungkin ini adalah kebutuhan biologis ya, tetapi hanya mengikuti nafsu. Kalau yang aku, jangan hanya mengikuti nafsu gitu loh. Dan buat kalian juga ini adalah message-nya, jangan hanya mengikuti nafsu, lihat segala sesuatunya lebih dalam, pikirkan baik-baik, masak-masak, cross check segala sesuatu benar-benar ya. Apalagi kalau misalnya kalian tahu situasi seseorang tidaklah benar gitu ya. Dan kadang-kadang seseorang mengajak orang lain
berbuat sesuatu yang tidak benar dengan alasan nanti aku beresin, nanti aku selesain, dan membuat dirinya sebagai korban di situ untuk mengambil simpati, sehingga orang kasihan, sehingga orang akhirnya jatuh hati, akhirnya melakukan apa yang memang dia pengen gitu loh. Banyak tipu muslihat orang di saat dia menginginkan sesuatu dan dia tahu bahwa kondisinya sesuatu yang dia inginkan itu di dalam situasinya dia tidaklah benar. Maka untuk menarik orang, dia harus mempercantik ceritanya untuk mengelabuhi orang itu supaya orang itu mau masuk ke dalam perangkap. Ya, ini aku berusaha untuk menyampaikan kata-katanya dengan sangat general sehingga bisa dapat diterapkan di berbagai bidang dalam kehidupan. Dan pastinya nggak langsung kamu akan tahu misalnya orang menipu kamu, nggak bakal langsung dikasih tahu depannya. Karena apa? Mereka bermain dulu. Mereka bikin kamu benar-benar sampai kejeret dulu gitu loh. Sampai percaya dulu. Iya dong? Kalau kamu ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang, dia akan butuh waktu untuk bisa mengambil apa yang mereka inginkan. Selama hal itu masih penuh tantangan, mereka akan bermain cantik gitu loh. Hierophant. Ya, buat sebagian dari kamu yang mungkin relate dengan situasi ini, spesifik sekali, kamu berhubungan dengan seseorang yang masih punya komitmen ataupun punya kontrak ataupun ini adalah kamu. Dan buat sebagian dari kamu, ya, it is satu hubungan yang mungkin membawa keuntungan gitu ya buat seseorang, tetapi yang lainnya mainnya perasaan. Ya, buat sebagian dari kamu it's a friend with benefit, ya, hubungan untuk satu keuntungan. Tapi dan mungkin mereka masih di dalam satu ikatan, baik ini rumah tangga ataupun mungkin punya pacar, ya. Dan ini dilakukan berdasarkan yang satunya gitu ya, berdasarkan ya keinginan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Tetapi yang satunya lagi tidak. Karena kalau yang aku lihat di sini, iya, spesifik sekali relate dengan hal tersebut. Dan mungkin dikarenakan sangat intens itu, ya ingin meningkatkan gitu loh, ingin meningkatkan. Kamu pengen punya komitmen, kamu pengen punya sesuatu yang pasti, kamu pengen punya masa depan. Dan ini sudah mulai menjadi keresahan kamu, ini sudah mulai menjadi topik yang kamu bahas terus. Tapi gimana? Merekanya sesuai tidak? Yang kamu inginkan perbaikan. Kamu inginkan perbaikan, pemulihan. Ataupun ini adalah orang yang bersama kamu. Tetapi adanya keinginan untuk perbaikan dan pemulihan. Bisa nggak mengampuni? Oh, ini possible outcome, ya. Dan ini bisa merupakan pesan. Possible outcome-nya salah satu orang walking away, beranjak pergi dari situasi ini. Karena dia sudah tidak mau lagi ikut turut campur
berkontribusi di dalam situasi ini karena udah cukup buat dia. Nah, di sini dia ngelihat nggak ada lagi yang perlu gue pertahankan. Gue udah coba, gue udah usaha, tapi kayaknya apa yang menjadi keinginan, impian, cita-cita gue tidak berjodoh dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Ini adalah orang yang bersama ataupun dealing dengan kamu, dia pergi meninggalkan, ya. Karena memang dia ngelihat mungkin tidak ada lagi gitu loh yang dia inginkan atau dia mau usahakan gitu ya. Cuman sebagai message kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu melihat satu situasi dan kondisi yang pada saat ini memang tidak baik untuk diri kamu, untuk kedepannya pun tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki, di mana kamu sudah berusaha berjuang. Dan buat beberapa mungkin kamu tahu bahwa mungkin ini adalah kamu pikir sebagai satu kesalahan. Dan mungkin kamu sibuk menghakimi dirimu. Itu semua tidak akan ada gunanya bila kamu tetap ngejelimet di situ. Ya. Setiap orang, setiap kita punya kesalahan, ya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kita rasa tidak benar ataupun sesuatu yang kita sudah upayakan dan usahakan, tetapi itu hanya membawa dampak yang tidak baik bagi kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kita harus bisa membuka mata dan membuka hati dan pikiran kita untuk secara tulus dan ikhlas melihat hal tersebut sebagai satu pelajaran, di mana kita mengambil apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut untuk kemudian memperbaiki apa yang akan kita lalui di depannya. Kebijaksanaan yang baru, pengetahuan yang baru, ya, wisdom yang baru, untuk tidak melakukan apa yang mungkin kita perbuat, yang bikin situasinya jadi ngaco, yang bikin kita jadi kesandung, yang bikin kita jadi rugi, yang bikin kita jadi sakit hati dan lain sebagainya. Oh ya, gue gak lagi di kedepannya begini. Oh ya, berarti gue harus hati-hati berhubungan dengan orang. Oh ya, gue harus hati-hati untuk investasi mungkin finansial kamu, keuangan kamu, mungkin diri kamu, mungkin perasaan kamu, dan lain sebagainya. Dan ada hal-hal yang pada saat ini kalau aku lihat banyak pelajarannya, ya. Tetapi mau diapakan? Mau kita terus mengharapkan untuk perbaikan-perbaikan ke sesuatu yang pada saat ini mungkin kamu sudah melihat plang yang jelas bahwa kamu nggak bisa, you cannot keep going on this. Ini nggak bisa work, itu loh. Ini nggak bisa dibuat berfungsi. Dan kita harus punya kebesaran hati, gitu ya. Dan nggak hanya menyalahkan apapun itu yang terjadi, ataupun menyalahkan diri kita, tetapi coba diganti dengan apa yang bisa gue pelajari dari situasi ini yang bisa membantu gue di kedepannya untuk tidak terjerembab lagi ataupun terjerumus lagi ke dalam situasi yang sama. Gitu, ya. Ini adalah pembacaan untuk hari ini. Terima kasih sudah nongkrong di sini sama aku. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi. Namaste.